Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Pagi hari ini insyaallah Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, kita akan mengulas salah satu karya penting dari salah seorang ulama besar dalam tradisi intelektual Islam, ya. Beliau ini Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama besar asal Damaskus, asal Suriah. Syahidul Mimbar, yang digelari sebagai Syahidul Mimbar, wafat sebagai syahid. Rahimahullah, dimakamkan di Suriah di samping Salahuddin Al-Ayyubi, kalau tidak salah ya. Syekh Said Ramadan Al-Buti itu ulama yang banyak sekali menulis buku. Di antara karyanya yang pernah dulu kita bahas adalah Syarah Kitab Al-Hikam 4 jilid. Nah, saya bawa salah satu karya beliau yang ini cocok sebagai bahan refleksi atau renungan kita bersama di momen bulan Ramadan, Syahrul Quran. Apalagi sekitar 1 hari yang lalu kita memperingati Nuzulul Quran. Apa yang penting dari karya beliau ini? Ini judulnya Manhajul Hadarah Al-Insaniyah fil Quran. Cara membangun peradaban manusia dalam Al-Quran. Apa yang penting dan apa yang relevan dari buku ini untuk sekarang, itu yang akan kita ulas. Sebelum masuk ke sana, kita perlu ingat terlebih dulu bahwa Al-Quran itu atau agama kita itu senantiasa menekankan pentingnya 2 aspek dalam membangun peradaban. Ayat yang pertama kali turun, seperti yang kita tahu semua, itu ayat yang memerintahkan kita untuk membekali diri dengan pengetahuan. Ayat yang berupa perintah membaca, artinya pesan tersiratnya adalah kita harus menjadi umat yang terus-menerus membekali diri kita dengan pengetahuan. Baik dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, termasuk diantaranya membangun peradaban duniawi ini. Semuanya harus didasarkan pada ilmu. Ibadah tanpa ilmu bisa tidak bermakna. Sebaliknya, hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh, makan, minum, tidur, itu bisa bernilai ibadah kalau didasari oleh pengetahuan. Jadi pengetahuan ini dalam pandangan agama kita sangat penting, bahkan dia menjadi pesan pertama. Karena tanpa pengetahuan, manusia nggak akan mengenal Tuhannya. Dia tidak akan bisa membangun peradaban atau dunia ini sebagaimana mestinya. Dia tidak akan bisa berinteraksi, berhubungan secara sosial dengan baik tanpa adanya pengetahuan. Jadi pengetahuan ini penting dalam segala aspek. Tapi yang tidak kalah penting, pengetahuan saja tidak cukup. Agama kita itu senantiasa menekankan pentingnya juga mengingat adanya hari pembalasan. Karena itu ayat yang terakhir kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ayat yang berbicara tentang hari kebangkitan. Sebagian ulama berpendapat ayat yang terakhir kali turun itu Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tapi arjahul aqwal, menurut pendapat yang kuat, ayat yang terakhir kali turun kepada Nabi kita itu adalah ayat yang bunyinya wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Takutlah kalian dengan suatu hari yang agung. Disebut kata yauman dalam bentuk nakirah untuk menunjukkan pengagungan. Hari yang dahsyat. Takutlah kalian dengan suatu hari di mana kalian dikembalikan kepada Tuhan. Dan setiap jiwa akan diberikan balasannya secara tuntas dan mereka tidak akan dizolimi. Itu ayat yang terakhir kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena itu Al-Quran senantiasa menekankan dua aspek tadi secara berimbang. Pengetahuan harus diraih, peradaban harus dibangun, tapi ingat, semuanya akan ada pertanggungjawaban. Dengan adanya penekanan akan adanya hari pertanggungjawaban, maka manusia akan terdorong untuk terus menerus hidup produktif. Jadi harusnya agama itu nggak bikin males. Agama itu harusnya mendorong orang untuk terus aktif dan produktif dalam membangun kehidupan. Karena nanti dia akan kembali, tuh lihat filosofi yang diajarkan Quran. Bagi orang-orang yang tidak punya keyakinan akan adanya hari kembali, dia akan menjadikan semua ekspektasi, ambisi dia tertunaikan sekarang. Manakala apa yang dia mau tidak terwujud, dia akan tenggelam dalam kekecewaan, lahir rasa pesimis, terjadilah bunuh diri, dan itu memang terjadi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana angka bunuh diri di Eropa itu cukup tinggi. Ya, itu fakta, tidak bisa kita tolak. Meskipun mereka punya peradaban intelektual, sains, teknologi mereka jauh lebih maju ketimbang kita. Tapi fakta-fakta menunjukkan angka bunuh diri itu di beberapa negara di Eropa itu cukup tinggi. Nah, itu sebagai bukti bahwa di samping intelektualitas, ternyata manusia itu pada akhirnya akan senantiasa merindukan spiritualitas. Itulah kitab suci kita Al-Quran. Selalu menekankan dua aspek penting itu. Ketika orang sadar bahwa dia akan dikembalikan, keyakinan itu juga pada akhirnya akan menghalangi dia untuk tidak berlaku zalim, tidak berlaku semena-mena, sewenang-wenang dalam memakmurkan dunia ini. Karena dia sadar bahwa dia akan kembali, dimintai pertanggungjawaban, muncul rasa takut, dan rasa takut itu penting. Rasa takut itulah yang sepertinya pelan-pelan hilang dari kehidupan kita sehingga orang tidak lagi malu sogok menyogok, tidak lagi malu korupsi, tidak lagi malu membuat kerusakan karena tidak ada rasa takut itu. Menarik menyangkut rasa takut ini, bagaimana Al-Quran menggambarkan bahwa rasa takut kepada Allah itu bisa menjadi sebab kita mengalami kemajuan. Perhatikan Bapak Ibu. Dalam Al-Quran disebutkan begini. Wa qala alladziina kafaru lirusulihim. Orang-orang kafir berkata kepada para rasul mereka, "Lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina." Kami akan mengusir kalian dari tanah kami. Orang-orang kafir mengusir para rasul. Aw la ta'udunna fi millatina, atau kalian kembali kepada agama kami. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna dzalimin. Allah kemudian mewahyukan kepada para rasul itu, sungguh kami benar-benar akan menghancurkan orang-orang zalim. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna dzalimin wa lanuskinannakumul arda min ba'dihim. Dan sungguh kami akan menempatkan kalian setelah mereka, orang-orang beriman maksudnya. Kata Allah, jangan khawatir. Kami akan mengusir orang-orang zalim itu. Dan kami akan menempatkan kalian sepeninggal mereka. Jadi Allah berjanji, Bapak Ibu, akan menjadikan orang beriman sebagai pemimpin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika diancam orang-orang beriman itu oleh orang-orang kafir akan diusir. Kata Allah, kami akan hancurkan mereka. Dan kami akan tempatkan kalian setelah mereka. Tapi setelahnya disebut apa? Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Tapi itu akan diberikan kepada orang yang takut kepadaku dan takut akan siksaanku. Jadi Bapak kalau melihat kenyataan ya di negara kita, kenapa masih kita jumpai saudara-saudara kita yang kekurangan sandang, pangan, papan, mereka yang menderita. Boleh jadi sebabnya karena ada sebagian pejabat-pejabat di negara kita. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada mereka. Amin Pak. Kalau mereka baik, kita juga baik kan. Gak usah kita nyumpah-nyumpahin. Kita berharap yang baik untuk semua pemimpin kita. Tapi ketika rasa takut kepada Tuhan hilang, yang terjadi begitu. Kerusakan demi kerusakan. Jadi Allah menjanjikan. Seolah-olah memberi isyarat. Kamu kalau mau diberikan kesejahteraan di dunia, takutlah kepadaku. Karena rasa takut itu yang pada akhirnya akan menghalangi orang untuk berbuat maksiat.
Rasa takut itulah yang pada akhirnya membuat orang sadar dengan tanggung jawab. Dan saya tidak boleh menyanyiakan tanggung jawab ini. Hidup saya sebentar, nanti saya akan kembali. Itu lihat. Sebenarnya Pak, agama ini datang untuk bukan hanya untuk menyelamatkan kita di akhirat, tapi juga membimbing kita. Bagaimana seharusnya kita membangun peradaban di dunia ini. Jadi kalau mau maju itu begitu. Gak bisa hanya mengandalkan sisi intelektualitas, sisi kognitif saja. Ya, buktinya orang-orang di barat, orang-orang Eropa mereka jauh lebih maju, tapi ketika spiritualitasnya itu hampa, terjadilah apa yang terjadi itu. Itu sedikit menyinggung pengantar terkait tema yang akan kita bahas. Nah, sekarang kita akan mengulas bagaimanakah Al-Quran merumuskan peta. Peta yang kalau bahasa mahasiswanya yang holistik, yang menyeluruh tentang seharusnya kita membangun peradaban di dunia ini. Sebelum kita jawab, kita perlu perjelas dulu peradaban itu apa. Syekh Said Ramadan Al-Buti, saya akan meringkas, meng-highlight beberapa pembahasan penting dalam kitab ini ya. Ini kitab sangat bagus. Termasuk kitab yang sangat saya rekomendasikan. Kalau ada penerbit tanah air pengen menerjemahkan, ini kitab bagus luar biasa. Mengoreksi kesalahpahaman. Soalnya kan begini Pak, seringkali tuh orang suka punya sindiran kepada kaum muslim. Orang Islam itu terbelakang, orang barat itu maju, kan begitu. Sebenarnya fakta. Dalam hal apa dulu tapi? Kan begitu kira-kira. Seringkali ada stigma bahwa orang Islam terbelakang, orang barat maju, peradaban mereka harus kita contoh, kan begitu. Peradaban barat harus kita contoh, peradaban kaum muslim penuh dengan konflik dan seterusnya, kira-kira begitu. Perlu kita mengoreksi bagaimana seharusnya peradaban ideal itu dibangun dan bagaimana Quran merumuskan peta menuju peradaban ideal itu. Itu yang akan kita ulas. Nah, peradaban itu sendiri dalam bahasa Arab namanya hadar. Hadarah itu maknanya kalau kita definisikan peradaban itu kata beliau samratut tafa'ul bainal insani wal kaun. Hasil dari interaksi manusia dengan alam semesta, itu namanya peradaban. Kita melihat handphone, kita melihat science technology sekarang itu hasil dari upaya dan kerja keras manusia dalam memberdayakan sumber daya alam yang kaya ini. Hasil interaksi antara kita dengan alam semesta itulah yang kemudian melahirkan peradaban. Ada peradaban materialistik, ada peradaban barat yang cenderung materialistik. Mereka merasa kita melihat pemimpin-pemimpin di dunia yang diktator. Dia merasa sebagai superpower, sebagai superman gitu. Kemudian dia merasa berkuasa, mungkin melihat ya kabar-kabar belakangan ini terkait eskalasi perang itu. Siapa tuh tokoh-tokoh yang terlihat pongah, merasa dirinya itu dikdaya, diktator, semuanya harus tunduk pada ucapan dia. Itu begitu Pak. Ada model-model orang cara berpikirnya begitu. Dia harus menjadi penguasa atas manusia-manusia yang lain. Ada peradaban-peradaban yang menghasilkan manusia-manusia rakus. Karena dia memandang bahwa sekarang kita hidup ini ada kesempatan banyak untuk meraih kekuasaan, meraih popularitas, meraih kedudukan tinggi. Tapi nggak memikirkan kehidupan setelah itu apa. Karena itu ketika orang hilang kepercayaan terkait adanya hari kembali, hari di mana kita dikembalikan kepada Tuhan. Ketika orang nggak percaya Tuhan, dia akan melegalkan cara apapun yang dia bisa untuk mewujudkan ambisi-ambisinya itu. Dan itu terjadi. Memang tidak semua orang yang tidak beragama seperti itu. Jadi kita juga nggak bisa bilang, oh kalau orang tidak beragama pasti materialistik kayak begitu. Enggak juga, ada golongan-golongan meskipun dia tidak beragama, tapi dia jujur, dia tanggung jawab, dia penuh rasa empati kepada manusia yang lain, ada. Tapi ketika agama itu hilang, potensi itu lebih besar. Potensi manusia menjadi makhluk-makhluk rakus itu lebih besar ketika kontrol dari agama itu hilang. Nah, jadi hasil dari interaksi antara kita dengan alam semesta, maka terlahirlah peradaban. Ada peradaban intelektual, lahir ilmu-ilmu humaniora, ilmu-ilmu agama. Itu kan terlahir dari proses interaksi kita dengan sejarah, dengan alam semesta dan seterusnya. Termasuk yang ada di hadapan kita sekarang. Ini peradaban.
Nah, pertanyaannya sekarang, apa unsur-unsur penting dalam membangun peradaban itu? Kita melihat ada peradaban-peradaban yang dulu sempat jaya dan kemudian runtuh. Dulu kalau kita berbicara masa lalu, nenek moyang kita, dinasti-dinasti Abbasiyah, kemudian apalagi Khulafaur Rasyidun. Oh, Imperium Persia Romawi, dua imperium besar dunia ketika itu hancur luluh lantah, tidak tersisa di tangan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasil didikan Nabi Muhammad itu bisa melengsarkan dua imperium besar. Dan kuncinya nanti akan kita bahas. Dan bagaimana keadaan umat Islam yang sekarang, yaitu karena kehilangan kunci itu. Nah, selama ini kan mengira orang itu, Bapak Ibu sekalian, mengira bahwa salah satu aspek terpenting dalam memajukan dunia itu adalah aspek ekonomi, kemudian sains, dan seterusnya. Sebetulnya dalam batas tertentu itu tidak ada salahnya. Bahwa aspek ekonomi itu penting, stabilitas politik itu penting, kemudian aspek-aspek yang sering kita diskusikan itu penting. Tapi ada hal yang paling mendasar dari semua itu. Kita akan ulas itu sekarang. Unsur yang pokok dalam membangun peradaban itu, pertama kata beliau adalah manusia itu sendiri. Manusia perlu memahami hakikat dirinya dengan tepat. Kalau manusia sejak awal sudah salah memahami dirinya, dia tidak akan bisa membangun peradaban yang baik. Bermula dari manusia. Makanya Quran memberikan jalan bagaimana kita mengenal identitas dan hakikat diri kita. Luar biasa ini, Pak. Ini materi agak sedikit ini ya, agak sedikit sulit. Materi mahasiswa sampai kayak begini, materi di kuliah. Jadi agak konsentrasi ya, Pak. Manusia. Yang kedua, kehidupan itu sendiri. Bagaimana kita memaknai kehidupan dengan benar. Orang yang salah dalam memaknai hakikat kehidupan, dia tidak akan bisa membangun peradaban dengan baik. Itu dua aspek yang penting. Manusia, kehidupan, kemudian kata beliau yang ketiga adalah alam semesta. Bagaimana kita memandang alam ini? Sebagai apa? Sebagai komoditi sematakah? Sebagai jalan untuk pelampiasan ambisi-ambisi, face interest kita kah? Atau bagaimana? Nah, itu penting juga. Dan Al-Quran menjelaskan semuanya. Dia menjelaskan hakikat manusia secara berimbang. Dia menjelaskan kehidupan secara berimbang. Dia menjelaskan tentang alam semesta secara proporsional. Dan ini tidak kalah penting, aspek keempat adalah al-ma'rifah, pengetahuan. Ini aja. Kalau kita sudah bisa mengoreksi, bukan hanya mengoreksi tapi juga mengamalkan sebetulnya. Kalau cuma teori doang sih sebenarnya gampang. Pengamalannya itu. Ya, tapi sebagai bentuk upaya kita mengedukasi tidak ada masalah. Eksekusinya nanti di belakang. Menjadi manusia, kita akan lihat bagaimana Quran luar biasa Bapak Ibu sekalian memberikan gambaran yang sangat cantik. Menggambarkan manusia, kehidupan, pengetahuan, dan aspek-aspek yang tadi kita sebut itu. Sekali lagi, kesalahan manusia dalam memahami dan melihat dirinya itu bisa mengakibatkan peradaban yang buruk. Ya, seperti yang kita lihat Bapak Ibu sekalian, yang tadi saya singgung. Kenapa muncul manusia-manusia diktator, manusia-manusia lalim yang bertindak sewenang-wenang seolah dirinya sebagai penguasa yang tidak terbantahkan, itu kenapa? Itu kan begitu. Karena kesalahan dia dalam melihat dirinya sendiri. Dia melihat dirinya sebagai makhluk yang superior. Seolah-olah tidak ada pertanggungjawaban apapun, tidak ada Tuhan, tidak ada hari kebangkitan. Makanya dia melampiaskan ambisi-ambisi hawa nafsunya itu. Nah, bagaimana Quran sekarang masuk untuk menjelaskan esensi hakikat manusia itu? Pertama begini, yang unik Bapak Ibu sekalian. Kata beliau ini, saya hanya membahasakan ulang dengan uraian yang lebih sederhana. Ini bukunya agak sulit. Pertama, Quran itu ketika memperkenalkan manusia sebagai makhluk yang tercipta dari sesuatu yang hina. Qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara. Min nutfah, dari air mani. Ini pertama-tama supaya kita mengenal diri kita sebagaimana mestinya, kita harus sadar bahwa asal muasal kita itu adalah setetes air yang oleh manusia sendiri dipandang menjijikan, ya kan?
Iya. Quran banyak ayat yang bicara tentang bagaimana manusia diciptakan dari nutfah. Kemudian di surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu pada mulanya dulu bukan sesuatu yang yang diperhitungkan gitulah kalau bahasa terjemahan bebasnya. Sesuatu yang disebut. Kata Allah, manusia itu dulunya kita ini nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, tidak punya eksistensi yang eternal, bahasa mahasiswa, yang abadi. Kita ini diadakan gitu loh. Anda jangan merasa sebagai penguasa, Anda itu dulunya nggak ada, bukan sesuatu yang diperhitungkan, nggak ada sama sekali. Kemudian Anda diciptakan, dan Anda pun diciptakan dari setetes air yang hina itu. Lihat, itu di satu sisi ada ayat-ayat Quran menyadarkan manusia Anda diciptakan dari tetesan air yang hina, yang kecil, yang hina, yang tidak dihormati hatta oleh manusia sendiri, kan dipandang jijik oleh manusia sendiri. Apa gunanya itu? Apa gunanya penjelasan tentang hal itu? Gunanya apa? Pertama-tama supaya manusia sadar dan dia rendah hati, menanamkan sikap rendah hati, tidak merasa dirinya sebagai makhluk yang superior. Ya, kita ini sama-sama makhluk intinya. Sama-sama makhluk, dan asal muasal penciptaan Anda tuh ya kayak begitu. Nah, supaya manusia tidak tidak memelihara rasa pongah, rasa sombong, dia harus sadar asal muasal penciptaannya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib, dan ayat-ayat yang lain. Jadi itu satu. Tapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, di samping Quran menyadarkan manusia tentang asal muasal penciptaan yang hina itu, Al-Quran juga yang memuliakan manusia dan membedakan dia dari makhluk-makhluk yang lain. Jadi ada ayat-ayat Quran sekarang kelompok kedua yang mengangkat derajat manusia, memandang manusia sebagai makhluk yang mulia atau paling dimuliakan oleh Tuhan di antara makhluk-makhluk yang lain. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kok di satu sisi dia mengajari kita untuk merasa hina dan tidak bernilai, di sisi yang lain dia mengangkat derajat kita, dikatakannya walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami angkat mereka di darat dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami beri mereka rezeki yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan mereka. Kedudukan kita dilebihkan, diutamakan dari makhluk-makhluk lain yang Tuhan ciptakan. Apa itu maknanya? Kata beliau, ketika kita melihat ayat Al-Quran, bagaimana seolah-olah di satu sisi kita dipandang sebagai makhluk yang hina, tapi di ayat yang lain, kemudian kalau kita baca surat Al-Baqarah, bagaimana manusia atau Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang umat manusia, itu malaikat saja diperintahkan bersujud. Sosok yang mulia berarti, lebih mulia dari malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Manusianya itu makhluk, malaikat aja sampai sujud sama dia. Padahal tercipta dari ayat tetesan air yang hina itu. Kemudian wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dikasih ilmu, diberikan martabat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat suratul Alaq yang pertama kali itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insan, dia yang mengajari manusia. Kalau diajari, kalau Tuhan sampai bilang dia yang mengajari manusia, berarti kan itu sosok yang terhormat, diajar langsung oleh Tuhan gitu loh. Nah, kata beliau, rahasianya apa? Quran memberikan seolah-olah dua ayat yang terlihat berbeda itu dalam menggambarkan manusia. Kata beliau, itu gunanya supaya kita sadar bahwa kalaupun kita dapat kemuliaan, kalaupun kita punya kedudukan terhormat dibanding makhluk-makhluk lain, kehormatan dan kemuliaan itu bukan berasal dari diri kita, tapi itu limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala.
Jadi di satu sisi kita merasa kita ini tidak bermakna, nothing. Kita ini yang nggak ada maknanya. Kalau dilihat ke diri kitanya, karena dulunya kita nggak ada. Diri kita nggak ada, ketika diadakan pun dari setetes air yang hina. Tapi kita diberikan kemuliaan. Jadi kita ini mulia bukan karena diri kita sendiri. Al-Quran menyadarkan manusia, kamu itu dimuliakan karena Tuhan menghendaki kemuliaan itu sebagai karunia kepada kamu. Kan gitu kira-kira. Nah itu gunanya supaya apa? Supaya kita tidak hanya melihat satu sisi dari diri kita sebagai makhluk, sebagai makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan, yang hina dan seterusnya, tapi kita tampil sebagai pengatur alam raya ini. Kita tampil sebagai khalifah karena kita dimuliakan, diistimewakan. Begini Bapak, ketika orang sadar bahwa saya dapat kemuliaan bukan dari diri saya, pada akhirnya segala perbuatan, segala kelebihan yang dia miliki akan dia kembalikan kepada Tuhan. Beda kalau orang sadar, oh saya bisa kaya karena usaha saya. Saya bisa seperti sekarang karena kerja keras saya. Itu akan lahir manusia-manusia yang pongah, Pak. Ketika orang sadar bahwa keistimewaannya, kelebihannya dilahirkan dari usahanya. Lahirlah kepongahan, lahirlah kesombongan. Lahirlah kerusakan-kerusakan di alam semesta. Karena dia merasa superior, dia merasa makhluk yang istimewa. Tapi ketika orang merasa, ya kita istimewa, tapi keistimewaan itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan gunakan keistimewaan dan kelebihan itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di satu sisi kita merendah di hadapan Tuhan, di sisi yang lain kita mensyukuri karunia yang Dia berikan. Subhanallah. Sekarang ada yang kebalikannya, Pak. Dia tidak sadar dengan asal penciptaannya. Dia hanya melihat, ada orang-orang yang hanya melihat kelebihan dirinya saja. Melihat hartanya saja, melihat pangkatnya saja, kedudukannya saja. Yang terakhir adalah kerusakan-kerusakan. Jadi untuk membangun peradaban ideal, termasuk omong-omong Bapak Ibu semuanya, ibu yang punya anak kita juga kalau mau dididik dengan cara yang baik harus begitu. Harus sadar bahwa kamu ini hamba Allah. Kamu ini makhluk, diciptakan, diatur, dibimbing, diberi rezeki oleh Dia. Karena itu kamu harus bersyukur. Kira-kira begitu. Jangan selalu mengajari anak itu untuk mencapai impian-impian duniawi saja. Sehingga nanti dia merasa kalau saya sukses ini hasil kerja keras saya aja. Melupakan Tuhannya. Pendidikan ideal itu begitu. Harus senantiasa mengetuk kesadaran manusia sebagai hamba. Dia adalah hamba dan seorang hamba harus bersyukur kepada Tuhannya. Kan begitu. Nah, kemudian yang kedua, karena waktu kita terbatas, nggak kerasa saya kalau ngaji di MRBJ ini. Yang kedua, bagaimana tentang kehidupan. Quran menggambarkan kehidupan. Lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, ketika Quran menggambarkan kehidupan, dia berikan gambaran yang terlihat bertolak belakang. Bertolak belakang itu artinya bukan kontradiktif ya, tapi di satu sisi kehidupan itu dipandang tidak bermakna, seolah-olah ya, ada ayat-ayat yang menggambarkan seolah-olah kehidupan itu tidak bermakna, tapi di sisi lain kehidupan manusia itu sangat dihormati. Kok bisa? Kok bisa di satu sisi kehidupan itu digambarkan sebagai senda gurau, misalnya di di ayat Al-Quran yang cukup populer itu. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Ya, kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Artinya kalau senda gurau kan berarti yang remeh, Pak. Al-Quran menggambarkan kehidupan dunia ini remeh. Dia hanya permainan aja, senda gurau aja. Makanya gak usah heran juga Pak, ada orang rajin ibadah tapi hidupnya susah. Ada orang gak pernah ibadah, bahkan dia kufur sama Tuhannya, hidupnya enak. Namanya juga senda gurau. Namanya juga senda gurau kan. Namanya juga guyonan gitu loh. Dunia ini guyonan. Bahasa Qurannya begitu. Dunia ini bukan sesuatu yang penting-penting amat kita pikirin, kira-kira begitu. Ada ayat yang seolah-olah mengarahkan kita pada kesadaran itu. Bahwa dunia ini gak penting-penting amat lah. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna, yang penting itu alam akhirat. Nah, Bapak, kalau orang itu sampai terhenti pada ayat ini saja, apa yang terjadi coba? Dia malas bekerja. Ngapain saya kerja?
Kehidupan senda gurau permainan doang. Ngapain saya serius-serius kerja? Ngapain saya serius-serius sekolah? Kalau emang dunia ini senda gurau doang, ngapain? Buat apa saya? Bekerja, capek-capek, bercucuran keringat, ngapain? Kan kehidupannya nggak bermakna juga. Karena itu keliru juga kalau berarti sampai sini saja. Nah, lihat indahnya Al-Quran. Kemudian i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu. Di ayat yang lain disebutkan juga sama, kehidupan dunia itu, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau. Qul mata'ud dunya qalil, katakan wahai Muhammad, kenikmatan dunia itu sedikit. Tuh lihat tuh, ayat-ayat kayak gitu tuh. Kalau dibaca secara sepotong, gak usah serius-serius amat lah hidup, biasa aja. Dia malas bekerja, malas untuk ya bekerja keras, berupaya, karena merasa itu hal yang tidak penting-penting amat gitu. Tapi yang menariknya di saat di lain sisi kehidupan manusia itu sangat dihormati. Di satu sisi disebutkan seolah-olah kehidupan itu tidak bermakna, tapi di sisi lain kehidupan manusia, satu nyawa manusia itu dalam pandangan Allah sangat berharga. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Maidah, di antara syariat Bani Israil, wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'ain wal anfa bil anf wal udhuna bil udhun gimana wal jurah gimana enggak yang gimana tuh, man qatala nafsan fa akannama qatala nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya nasa jami'a. Itu kan surat Al-Maidah. Siapa yang membunuh satu jiwa seakan-akan dia membunuh semua jiwa. Siapa yang menghidupkan satu jiwa, maksudnya menyelamatkan satu jiwa, dia seperti menyelamatkan semua jiwa manusia. Kemudian di surat An-Nisa, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam. Balasannya dan neraka jahanam. Perhatikan Pak. Allah marah semarah-marahnya kalau ada satu jiwa orang beriman dibunuh tanpa alasan yang benar. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu 'adaban 'adzima. 5 kali ancaman. Membunuh satu jiwa, kata Allah, pertama balasannya jahanam. Khalidan fiha, dia abadi di dalamnya. Tentu abadi di sini ulama beda pendapat, apakah abadi dalam arti selama-lamanya, apakah abadi dalam waktu yang panjang gitu. Itu persoalan lain. Khalidan wa ghadiballahu alaihi, dan Allah marah kepada dia. Wa la'anahu, dan melaknat. Udah marah melaknat lagi. Kan gak selamanya orang marah melaknat, Pak. Bapak kalau punya anak bandel, marah-marah tapi gak sampai ngelaknat sih. Kadang-kadang kalau ke anak itu ya, ini Allah sampai bilang apa? Kalau ada orang membunuh satu jiwa saja, dikatakan kepadanya dia disediakan neraka jahanam, Allah marah dan melaknatnya. Di ujungnya di akhir wa'adalahu 'adzaban alim, disediakan azab yang pedih. Padahal dengan menyebut neraka jahanam aja kan sebenarnya udah cukup. Kan neraka jahanam udah pedih, disebutkan lagi azab yang pedih. Azab yang pedih, marah dan dilaknat. Ya Allah. Padahal tadi kita katakan, disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, kehidupan itu ya hanya permainan senda gurau. Kan harusnya kalau cuma main-main doang, harusnya gak seterhormat itu dong nyawa manusia itu, gitu ya Pak ya. Nah, apa itu rahasianya? Kenapa di satu sisi Al-Quran menggambarkan kehidupan itu seolah-olah meaningless gitu ya, hanya permainan doang. Tapi di sisi lain kehidupan seorang mukmin, seorang manusia itu sangat terhormat di mata Tuhan. Nah, beliau ngasih analogi yang luar biasa. Menurut saya ini analogi sederhana tapi cerdas. Kayak begini kata beliau. Anda lihat jembatan. Kalau kita melewati sungai, Pak, melewati sungai, dan saya tidak bisa melewati sungai ini kecuali melalui jembatan. Jembatan ini tersusun dari kayu-kayu rongsokan, katakanlah begitu. Kayu-kayu. Kalau jembatan ini dilihat dari sisi kayu-kayunya doang, kan gak ada makna yang istimewa gitu loh. Namanya juga kayu, apalagi bambu-bambu, kayu-kayu, apa istimewanya? Kan begitu. Tapi kenapa kita pandang dia penting? Jembatan ini bisa padahal kalau dilihat komponennya atau sesuatu yang menyusunnya hanya kumpulan kayu-kayu rongsokan dan bambu-bambu biasa aja.
nggak bernilai-bernilai amat, gitu kan kira-kira. Tapi kenapa dia menjadi sangat berharga bagi kita? Jawabannya adalah karena dia adalah satu-satunya jalan menuju tujuan kita. Bisa dipahami apa ya? Nah, dunia kita itu kayak gitu. Secara dari dirinya sendiri, dunia ini memang tidak bermakna. Dia hanyalah tipuan, senda gurau, permainan, dan seterusnya. Kalau dilihat dari dirinya sendiri. Tapi masalahnya, dia inilah satu-satunya jembatan kita menuju Tuhan. Dia inilah satu-satunya jembatan kita menuju sorga, menuju kenikmatan abadi, menuju keridhaan ilahi. Gak bisa lewat jalan lain soalnya. Hanya dunia ini saja yang bisa kita jadikan bekal, kan begitu. Subhanallah, itu luar biasa itu. Analogi luar biasa. Jadi kita supaya sadar bahwa dunia yang kita pijak sekarang ini dari dirinya sendiri gak ada mananya. Dia hanya permainan aja, senda gurau aja. Bukan sesuatu yang harus kita pikirkan secara serius. Tapi berhubung dia menjadi jembatan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju kebahagiaan abadi kita, maka dia harus kita gunakan dan harus kita hormati juga, harus kita muliakan. Dimuliakan dengan amal kebaikan, gitu kira-kira. Al-Quran itu memberikan apa gunanya kalau orang punya cara pandang begini? Dia tidak akan ambisius, dia tidak akan terdikte, dia tidak akan dibudaki oleh hasrat-hasrat duniawi. Karena dia merasa ini hanya jembatan saya aja. Sebagaimana Bapak kalau lewat sungai, ngelewatin jembatan, kan gak bakal sibuk moto-moto jembatan. Kecuali kalau jembatannya bagus kan. Kalau misalnya jembatannya cuma dari rongsokan-rongsokan, buat apa saya lama-lama di sini? Dia hanya menjadi jembatan saya menuju sana. Fokus perhatian kita itu ke sana, bukan di sini. Itulah Quran mengajari manusia. Anda hidup di dunia ini, memang dunia ini sebetulnya ya biasa-biasa aja. Gak ada sesuatu yang istimewa. Berhubung dia adalah jalan Anda menuju Tuhan Anda, menuju kenikmatan hidup abadi Anda, harus Anda gunakan. Subhanallah. Setelah ngaji nanti renungin lagi Pak, di rumah itu. Iya juga ya. Itulah Quran, menggambarkan kehidupan. Dengan cara seperti itulah manusia bisa membangun peradaban. Baik di tataran keluarga, di tataran negara, atau kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah peradaban manusia, kita bisa memakmurkan dunia ini dengan cara yang tepat. Tidak merusak alam semaunya, tidak mengeksploitasi kekayaan alam hanya untuk kepentingan diri dan kelompok saja. Karena sadar ini cuma jembatan aja supaya saya sampai ke sana. Apa artinya kalau saya berada di atas jembatan tapi saya tidak sampai? Nothing. Gak ada. Buat apa saya di jembatan lama-lama? Kan begitu. Itulah Pak rahasia kenapa tadi saya bilang sahabat-sahabat Nabi bisa menjatuhkan imperium-imperium besar itu. Karena mereka punya cara pandang begini. Mereka gak takut mati orangnya. Gak takut mati dan pejuang sejati gitu. Karena merasa ini cuma sementara doang. Ini hanya jembatan doang. Dan mereka itu kerja keras berjihad. Kan makna jihad itu bukan hanya sebatas berperang dengan pedang. Jihad itu artinya melakukan amal kebaikan dengan penuh sungguh-sungguh. Kita berkhidmat kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu kan bagian dari jihad juga. Kita berusaha untuk mencerdaskan bangsa. Karena itu adalah pilar penting dalam peradaban kita. Kan bagian dari jihad juga. Tapi ekspektasi mereka itu ke sono gitu loh. Bukan di sini. Bukan apa yang saya dapat sekarang apa, tapi apa yang bisa saya nanti di sana. Oh, luar biasa itu. Sahabat-sahabat Nabi itu bisa meruntuhkan peradaban-peradaban besar, dan kalau berperang itu mereka tidak muncul orang-orang seperti Khalid ibn Walid yang dulunya punya cara pandang seperti orang-orang musyrik, ya kan? Tapi di kemudian hari menjadi Saifullahil Maslul. Bahkan disebutkan dalam riwayat Abu Bakar bilang, la yuhzamu jaisyun fil Khalid ibn Walid. Tidak akan kalah suatu tentara yang di dalamnya ada Khalid ibn Walid. Karena Khalid ibn Walid itu kalau perang, dia nyimpan rambut Rasulullah di sini nih. Selalu menghadirkan, selalu merasakan kehadiran Nabi. Dan Khalid bin Walid itu berharap di setiap peperangannya dia mati syahid. Berharap dia mati syahid. Jadi bukannya takut, dia berharap mati di situ, cuma Allah gak menghendaki. Khalid bin Walid. Jadi bisa terlahir peradaban yang maju itu dengan sudut pandang begitu, yang berimbang. Di satu sisi kita nggak bermalas-malasan. Kalau orang hanya melihat dunia permainan senda gurau bermalas-malasan, oh enggak.
Kan nggak berhenti sampai di situ. Di satu sisi kita nggak bermalas-malasan, tapi di sisi yang lain kita tidak ambisius dengan kepentingan kita saja. Karena ini hanya jembatan saya menuju ke sana. Luar biasa itu. Luar biasa. Itu kehidupan. Yang ketiga, alam semesta. Bagaimana kita memandang alam? Ada sebagian orang yang memandang alam ini sebagai komoditi saja yang dia manfaatkan untuk kepentingan dan kepuasan dia dan kelompoknya saja. Kan begitu. Nah, sudut pandang yang diajarkan Al-Quran sangat berimbang. Perhatikan kita ini sebagai anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, kita disebut di Quran sebagai khalifah. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu artinya sosok yang menggantikan sosok lain. Itu namanya khalifah. Jadi Anda itu bukan penguasa sejati sebetulnya. Anda hanya diminta untuk mewakili. Diminta untuk mewakili Tuhan di bumi ini. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia yang menciptakan kalian dari bumi dan meminta kalian untuk memakmurkannya. Jadi yang diajarkan Quran adalah kesadaran bahwa kita berpijak di atas muka bumi ini karena kita ditawarkan amanat agung. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhaluman jahula. Kami tawarkan amanat itu kepada langit dan bumi dan pegunungan-pegunungan, kata Quran. Mereka semuanya menolak. Diambil alih sama manusia. Pasti suka ada yang nanya gini, saya nggak mau Ustaz itu pada waktu itu, saya nggak mau ngambil itu. Kok bisa dibilang manusia yang ngambil? Bapak Ibu sekalian, itu Quran ketika bilang gitu sebetulnya ingin menunjukkan kehormatan kita. Kehormatan kita. Jadi ketika Allah menawarkan tanggung jawab yang besar itu kepada langit, bumi dan gunung, dikatakan mereka menolak, manusia itu kemudian mengambil alihnya. Itu sebetulnya makna tersiratnya adalah untuk memuliakan kita. Menunjukkan bahwa lihat, bumi dan seisinya itu yang sedemikian luas terbentang itu, langit, bumi seisinya kan luas sekali Pak alam semesta ini. Mereka semuanya gak ada yang bisa kayak kamu gitu loh. Itu kan tujuannya mengistimewakan. Bukan jangan dibilang saya juga gak mau. Oh enggak, Anda itu dimuliakan. Bisa saja Tuhan menjadikan Anda sebagai benda mati, sebagai batu. Bisa saja. Anda menjadi tanaman-tanaman yang menghiasi masjid. Bisa saja. Tapi Tuhan menghendaki Anda jadi manusia supaya apa? Anda merasakan kenikmatannya. Anda merasakan karunia-Nya. Anda merasakan kenikmatan abadi yang Dia persiapkan untuk makhluk-makhluknya. Kalau kita jadi benda mati, kita nggak bisa ngerasain surga. Saya kan pernah bilang majelis sebelumnya, Tarhim Ramadan, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memuliakan kita dengan amanat itu, Dia bahkan menggiring kita supaya masuk surga. Kan orang-orang yang kadang beralasan, saya sebenarnya nggak mau jadi tercipta jadi makhluk manusia ini, karena dia takut dengan neraka misalnya. Ada yang takut dengan neraka? Ya takut dengan neraka harus. Tapi jangan sampai ketakutan Anda kepada neraka menghilangkan harapan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menggiring Anda ke surga. Diberikan panduan, tuntunan, ini jalan yang benar, ini jalan yang kamu jangan ikuti ini. Kamu ikuti yang ini supaya kamu selamat. Jadi Allah itu ketika mengatakan manusia yang memikul amanat itu tujuannya untuk menunjukkan kemuliaan manusia di atas makhluk-makhluk yang lain. Alam semesta ini adalah titipannya. Kan beda Pak. Orang yang melihat alam sebagai titipan, mungkin kita bisa bikin analogi sederhana dari masjid ini ya. Salah satu rahasia kenapa masjid ini bisa makmur, bisa maju, kajiannya tidak pernah libur, kemudian sumbangsi sosialnya terlihat nyata. Saya kira itu karena pengurus-pengurus masjid ini merasa ini masjid adalah amanah umat, betul tidak Pak? Ketika orang merasa masjid ini adalah amanah, dikembalikan kepada kepentingan orang banyak, kan begitu? Kebayang nggak kalau seandainya ini masjid diurus oleh orang-orang yang oportunistik, oleh orang-orang yang gila harta, oleh orang-orang yang rakus, yang merasa ini adalah miliknya. Saya kira akan jauh dari kata itu. Betul nggak Pak? Lembaga pendidikan, apapun. Biasanya ketika orang sadar bahwa ini adalah amanah dan ini harus dikembalikan kepada orang banyak, manfaat itu akan lebih luas. Kan begitu kan? Nah,
Alam yang kita pijaki sekarang ini, yang kita keruk sumber daya, ini titipan Tuhan. Nah, ada peradaban-peradaban yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal konsep semacam ini. Ketika orang sadar bahwa alam ini adalah titipan, dia harus rawat titipan itu. Kan saya dititipin, gak boleh saya rusak titipan barang orang, kan begitu kira-kira. Quran ketika mengajari atau mengetuk kesadaran kita bahwa alam ini memang diciptakan buat kalian. Tapi kalian harus tunduk kepada sosok yang menciptakan itu. Akan terlahir mental atau sikap yang berimbang dalam memperlakukan alam. Tidak berlebih-lebihan, juga tidak mengabaikan. Tidak mengabaikan dan tidak berlebih-lebihan. Ada ayat di surat Al-Baqarah itu. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Tsumma stawa ila as-sama'i fasawwana sab'a samawati wa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi semuanya. Kalau itu ayat dibaca oleh mental-mental yang rakus, kan sama Allah dibilang, Dia yang menciptakan bagi kalian semua yang ada di muka bumi. Kalau gitu buat saya dong ini semuanya. Buat saya ini, saya berhak menggunakan semau saya. Tapi yang boleh jadi dilupakan adalah frase sebelumnya. Huwallazi khalaqa. Dia yang menciptakan untuk kalian. Dia. Ketika Anda membaca Dia yang menciptakan, otomatis ciptaan ini harus sesuai dengan tuntunan Dia. Bukan sesuai dengan hawa nafsu Anda. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wal jami'an minhu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wasakhkhara lakum, dan Dia menundukkan untuk kalian semua yang di langit, semua yang di bumi, semuanya dari Dia. Minhu. Quran menyebutkan dari Dia. Karunia dari Dia. Karena ini adalah karunia dari Dia, maka saya harus menggunakan karunia ini sesuai dengan tuntunan Dia. Bukan sesuai dengan kepentingan saya. Tuh lihat Al-Quran. Bagaimana mengajari kita untuk melihat alam semesta, diri kita, dan kehidupan secara berimbang, secara proporsional, secara moderat. Kalau bahasa orang zaman sekarang. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Tidak terasa 1 jam penuh. Belum selesai. 12 lagi. Masih ada waktu berarti. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan lanjutkan aspek yang keempat. Soal al-ma'rifah. Nah ini kalau ini apa nih? Oh syuruk. Oh 15 menit supaya dapat pahala haji umroh ya. Iya benar. Benar Pak. Sekarang pengetahuan, Bapak Ibu sekalian. Pengetahuan ini juga aspek penting. Seperti yang kita ulas tadi di awal. Bagaimana Quran menekankan sejak awal bahkan. Bahwa dalam membangun peradaban dunia ini, kita harus membekali kita dengan pengetahuan. Tapi ada yang beda. Antara pengetahuan yang diajarkan dalam Islam dengan pengetahuan yang dikembangkan atau yang dipahami oleh orang-orang Barat. Yang katakanlah yang tidak beragama ya. Yang tidak beragama. Pertama begini. Peradaban-peradaban yang sekarang terlihat maju itu. Mereka itu mengembangkan satu aspek pengetahuan. Itu pengetahuan empiris. Pengetahuan indrawi, pengetahuan saintifik. Itu kan? Pengetahuan saintifik, pengetahuan empiris. Bahasa mahasiswanya pengetahuan empiris. Pengetahuan empiris itu bagi yang tidak paham, pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman manusia. Kan sains, teknologi itu bisa maju dengan adanya observasi, penelitian, ya kan, di ranah pengalaman kita manusia. Bisa ada namanya vaksin, ya orang meneliti virus dulu, baru muncul vaksin, kan begitu. Ketika ada orang sakit diteliti, kenapa ini bisa terjadi penyakit begini, lahir farmasi, bikin obat, kan begitu. Itu peradaban-peradaban yang sering orang bilang maju itu sebetulnya maju dalam salah satu aspek pengetahuan saja. Ya kan? Dan kita tidak mengingkari. Tidak mengingkari bahwa orang-orang non-muslim di luar sana jauh lebih maju ketimbang kita. Dalam aspek ini. Dalam aspek pengetahuan empiris ini. Tapi kata beliau, yang kita pahami dari agama kita ternyata pengetahuan itu tidak hanya terbatas pada itu saja. Ada pengetahuan-pengetahuan yang tidak bisa diperoleh oleh manusia biasa. Itulah yang kita kenal dalam bahasa agama yang disebut dengan wahyu. Wahyu itu artinya Bapak Ibu, wahyu itu artinya pengetahuan yang
diberikan oleh Allah kepada manusia-manusia pilihannya. Kita menyebut manusia-manusia pilihan ini sebagai nabi. Nabi inilah yang mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dia sampaikan kepada hamba-hambanya yang lain. Nah, sekarang yang terjadi ketika peradaban hanya dibangun dari satu aspek pengetahuan saja, pengetahuan empiris saja, tapi mengabaikan pengetahuan yang berasal dari Tuhan itu, lahirlah ketimpangan-ketimpangan moral, lahirlah kehampaan-kehampaan batin, kan begitu? Seperti yang tadi saya bilang, itu fakta Pak. Saya dapat cerita dari orang Indonesia yang di sana, ternyata angka bunuh diri itu cukup tinggi. Jadi meskipun social security, kemudian ya ketertiban sosial, kemudian pendapatan per kapita, ya kesejahteraan ekonomi, stabilitas politik itu bisa terjamin, tapi ketika sisi batiniah ini hampa, manusia tidak mendapatkan kebahagiaan sejati yang seharusnya dia miliki. Karena dia melepas atau tidak punya ikatan dengan pengetahuan ilahi itu. Karena agama bagi orang-orang Eropa itu hanya produk budaya aja. Ya biasa, makanya mereka nggak serius-serius amat Pak beragama itu. Kalau orang Indonesia kan beragama itu seserius itu ya. Hari Nabi aja diliburkan sekolah ya kan. Kemudian Isra Mi'rajnya juga diliburkan. Semuanya peringati. Maulidnya, Isra Mi'rajnya, Nuzulul Qur'annya, ala tarhib Ramadan. Kemarin yang pertengahan Ramadan tak bikin ketupat ya kan. Serius orang Indonesia itu beragama itu. Meskipun begitu koruptor masih banyak, heran saya juga. Serius, beragama serius secara ritual serius. Tapi secara moral itu mungkin yang kurang dari kita. Padahal yang dikehendaki oleh agama kita itu dua-duanya. Secara ritual memang kita harus serius karena itu ibadah kita kepada Allah. Tapi secara moral harus ada impact-nya gitu loh. Apa hasil Anda sholat tiap hari itu? Kalau hasil tadarusan tiap hari sebulan 5 juz masih mencaci maki orang, apa maknanya? Kan begitu. Qur'annya bilang, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni, wahai orang-orang beriman, hindari sangkaan. Sebagian sangkaan itu dosa. Wala tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek aib orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'd, jangan menggibah yang satu dengan yang lain. Menggibah sebagian kalian, menggibahi sebagian. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, mau kalian memakan bangkai daging kalian, daging saudara kalian sendiri. Bangkai itu sesuatu yang menjijikan. Tapi berapa banyak orang sekarang di era medsos gak merasa kejijian itu. Gak merasa kalau ada konten-konten isinya ngorek-ngorek aib, merasa sebagai bangkai yang menjijikan. Malah sama dia dimakan. Berjam-jam lagi makannya. Itu kan? Qurannya bilang begitu. Secara ritual kita serius baca Quran, subhanallah. Ala la'natullahi ala dzalimin. Laknat Allah kepada orang-orang zalim. Dia kerjanya ke korupsi. Dia sendiri orang zalim. Quran melaknat orang-orang zalim, dia sendiri hidupnya penuh dengan kezaliman. Jadi kita itu yang minus mungkin soal pengamalan aja. Kalau soal ritual, nah kalau di Eropa Pak, dua-duanya kagak ada. Ritual mereka nggak serius, mungkin secara moral sih ya, secara moral mereka ada gitu loh. Jadi mungkin itu salah satu hal lebih yang Tuhan berikan kepada, meskipun mereka tidak beragama. Sebagiannya tidak beragama. Karena moralitas orang itu bisa bermoral meskipun tanpa agama. Tapi tanpa adanya agama, moralitas itu sendiri akan terlihat hampa. Karena padahal kita butuh pemenuhan spiritual ini gitu loh. Jadi betul Pak, orang bisa berbuat baik tanpa agama. Dia bisa jadi orang jujur tanpa agama. Dia bisa jadi orang disiplin tanpa agama. Dia bisa menjadi orang yang penuh tanggung jawab tanpa agama. Tapi masalahnya sisi batiniah dia akan kosong, tidak terpenuhi, lahirlah kehampaan, dan itu tidak diinginkan oleh kita. Karena itu bisa menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan. Nah, agama ingin kita bahagia gitu. Jadi untuk membangun peradaban ideal, kita harus menggabung semuanya. Semuanya harus kita terima dan kita olah sebagai bahan untuk memakmurkan dunia ini dalam konteks kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan saintifik itu penting sebagai salah satu elemen dalam memajukan peradaban sains teknologi gitu ya, penting, tapi dalam saat yang sama hati kita harus senantiasa merasa tunduk kepada Tuhan itu. Apa yang datang dari Nabi gak boleh kita abaikan. Nah kalau orang
Kalau orang barat kan nggak begitu. Nah, agama itu hanya sebagai karangan manusia, itu hasil otak manusia gitu kan, lahir dari hormon-hormon tertentu, kira-kira begitu, sehingga mereka nggak serius. Kita nggak begitu. Kita membaca sabda-sabda Nabi, kita membaca Al-Quranul Karim, ini way of life kita, seret begini. Oke, setelah itu baru kita memajukan peradaban. Yang ahli dalam bertani silahkan bertani, yang menjadi saintis silahkan menjadi saintis, menjadi ilmuwan, yang menjadi ahli agama jadi ahli agama. Semuanya bergerak sebagai khalifah yang menjalankan tugasnya masing-masing. Dan semua itu dilakukan dalam konteks penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dengan cara begitu, Pak, nggak ada alasan orang malas sebetulnya sebagai orang beragama. Karena ini kita dikasih kesempatan mewah, dikasih kesempatan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu ya yang bisa dijadikan bahan kajian kita pagi hari ini. Mungkin kalau masih ada waktu mungkin tanya jawab boleh biar ada komunikasi tidak melulu. Ya, fadhol.